mau nanya tutor banyak cewek dong kakak. Skip. Halo, kenalin nama aku Aldi. Tujuan aku bikin video ini yaitu untuk memenuhi nilai ujian akhir semester di mata kuliah Public Speaking. Pada kesempatan kali ini, aku akan menjawab pertanyaan dari teman-teman yang udah teman-teman tanyakan melalui question box yang aku posting di Instagram kemarin. Pertanyaan yang pertama, apa film favorit kamu? Yang pertama yaitu The Greatest Showman. Film ini bergenre drama musikal yang menceritakan kelahiran bisnis pertunjukan dan bercerita tentang seorang yang visioner yang bangkit dari nol untuk menciptakan tontonan yang menjadi sensasi di seluruh dunia. Yang kedua yaitu All Break the Place. Film ini mengisahkan tentang dua orang remaja yang saling jatuh cinta dan mereka sama-sama berjuang untuk mengatasi rasa kehilangan. Filmnya sendiri dirilis pada tanggal 28 Februari 2020. Film ini juga berusaha menyampaikan kepada penonton tentang depresi dan kesehatan mental lainnya yang dialami oleh anak-anak di usia remaja. Di usia yang belum matang tersebut, kehilangan adalah momok yang sangat menyedihkan. Dan jika tidak ditangani secara baik dan tepat, maka akan menimbulkan bahaya karena hal-hal buruk bisa saja terjadi. Pertanyaan yang kedua, mimpi apa yang terwujud waktu aku SMA? Jujur mungkin ini agak sedikit norak. Salah satu mimpi yang terwujud waktu aku SMA yaitu bisa naik pesawat. Kenapa demikian? Jadi waktu itu aku pernah iri sama saudara aku. Dari 5 bersaudara, cuman aku sendiri yang belum pernah naik pesawat. Nah, aku waktu itu pernah ngomong dalam hati, ya Allah, kapan sih aku bisa naik pesawat? Mungkin Allah mendengarkan si hati aku. Terus waktu itu singkat cerita, aku diajak guru buat ikut lomba proposal bisnis di UIN Syarif Hidayatullah di Jakarta. Nah, telah melewati beberapa proses babak penyisihan dan akhirnya aku dan tim aku bertiga dipanggil buat presentasi di Jakarta. Nah, untuk biaya akomodasi aku dan teman-teman aku itu dibiayai full oleh sekolah. Mungkin itu salah satu mimpi aku yang terwujud waktu SMA, bisa naik pesawat dibiayai oleh sekolah. Lalu pertanyaan yang ketiga, pernah diskorsing gak? Alhamdulillah sejauh ini aku belum pernah diskorsing. Namun di penghujung kelas 12, kalau nggak salah entah di semester 1 atau semester 2, itu aku mengumpulkan 5 surat peringatan. Kenapa demikian? Waktu itu aku sering cabut les, belajar tambahan. Setiap aku cabut belajar tambahan itu bermasalah. Entah kenapa demikian, aku juga nggak tahu. Tapi ketika teman aku yang cabut, mereka nggak pernah bermasalah. Walaupun di kelas itu cuma sisa 2 orang, itu nggak pernah masalah. Sedangkan aku waktu itu kondisi kelas masih rame dan cuma beberapa orang yang cabut, itu langsung bermasalah, langsung dikasih surat peringatan. Dan bahkan ada juga surat peringatannya yang disuruh pakai materai. Aldi, kalau ngedit konten pakai aplikasi apa? Terus belajar ngedit sama dapat referensinya dari mana? Buat ngedit konten aku biasanya pakai aplikasi VN. Karena di VN itu aplikasinya mudah dipakai dan toolsnya juga simple gitu. Dan menurut aku VN ini aplikasi yang cocok buat pemula pengen belajar ngedit. Untuk referensi biasanya aku bisa cari di Instagram atau di TikTok. Itu banyak sekali referensi video. Terus buat belajar ngeditnya, saat ini aku belajar melalui TikTok. Di TikTok saat ini udah banyak tutorial cara mengedit. Pertanyaan selanjutnya, tips punya teman banyak. To be honest, aku juga nggak tahu kenapa orang-orang banyak yang nanyain ke aku gimana sih cara dapatin teman yang banyak. Aku juga nggak tahu gimana caranya. Yang pastinya cara aku bisa dapat banyak teman yaitu aku nge-treat teman itu dengan sebaik-baiknya. Jika teman aku itu baik ke aku bakal nge-treat mereka lebih baik dari mereka nge-treat aku. Dan mungkin itu salah satu faktor kenapa aku bisa banyak punya teman. Pertanyaan selanjutnya, cara manage waktu kuliah sama organisasi. Yang pertama, aku bikin skala prioritas. Skala prioritas ini berfungsi buat nge-list
apa aja sih kegiatan aku yang perlu aku kerjain terlebih dahulu. Aku juga punya prinsip bahwa dari hari Senin sampai hari Jumat itu waktu aku buat kuliah dan ngerjain semua tugas kuliah. Dan di hari Sabtu dan Minggu itu buat hari aku untuk healing dan hangout bareng teman-teman. Jadi untuk hari Minggu dan Sabtu itu emang gak boleh diganggu-gugat lagi buat ngerjain tugas. Kecuali emang udah mepet kali buat ngerjain tugas baru aku kerjain. Dan biasanya kalaupun aku ngerjainnya di hari Sabtu dan Minggu, aku bakal ngerjain di pagi hari biar sore harinya atau siang harinya aku bisa pergi main sama teman-teman atau mengisi waktu luang. Mau nanya tutor banyak cewek dong kakak? Skip, gak ada cewek. Pertanyaan selanjutnya, suka dukanya jadi anak ilmu komunikasi apa? Sukanya yang pertama yaitu anak-anak di ilmu komunikasi itu baik-baik. Teman-teman di ilmu komunikasi baik itu cutting itu baik-baik semua dan humble. Yang kedua yaitu mata kuliah di ilmu komunikasi itu menyenangkan dan mengasyikan. Apalagi mata kuliahnya yang praktek. Misalnya seperti bikin film, terus fotografi, terus penyiaran radio. Itu semua emang relate dengan passion aku. Pertanyaan selanjutnya, kriteria nilai biar lolos SNMPTN. Sebenarnya aku juga nggak tahu gimana kriteria biar bisa lolos SNMPTN. Tapi aku punya tips dan trik biar bisa lolos SNMPTN versi aku. Yang pertama yaitu doa dan restu orang tua. Menurut aku doa dan restu orang tua itu sangat berpengaruh terhadap apa yang pengen kita pilih. Setinggi-tingginya nilai kita, jika orang tua kita gak bakal ngerestuin itu, menurut aku itu jadi penghalang juga buat kita lolos di SNMPTN. Yang kedua yaitu sertifikat. Nah, buat teman-teman yang lagi kelas 12 terus berkesempatan buat ikut SNMPTN, silahkan teman-teman kumpulkan sertifikat teman-teman dari awal masuk sekolah hingga teman-teman kelas 12. Baik itu sertifikat lomba maupun sertifikat panitia atau seminar. Lalu faktor pendukung selanjutnya yaitu alumni. Menurut aku alumni sangat berpengaruh juga buat kelulusan teman-teman melalui jalur SNMPTN. Dan faktor pendukung selanjutnya yaitu nilai mayor. Nilai mayor ini merupakan nilai yang berhubungan dengan jurusan apa yang akan teman-teman pilih. Misalnya kemarin aku milih jurusan ilmu komunikasi. Nah, nilai yang sesuai dengan jurusan ilmu komunikasi itu seperti nilai bahasa Indonesia, nilai bahasa Inggris, terus nilai sosiologi. Pertanyaan selanjutnya, Kak, perjalanan cintanya dong ceritain. Mungkin kali ini aku gak bakal bahas gimana perjalanan cinta aku. Tapi jika teman-teman pengen tahu gimana cerita percintaan aku, mungkin teman-teman bisa baca novel aku, dimana semua kisah percintaan aku tuangkan di novel tersebut. Nah, jika teman-teman pengen baca, bisa minta langsung filenya ke aku. Pertanyaan selanjutnya, siapa pacar sekarang ngap? Gak ada. Oke, sekian Q&A pada hari ini. Semoga pertanyaan dari teman-teman kemarin bisa terjawab saat ini. Dan aku juga mau ngucapin minta maaf kepada teman-teman yang udah bertanya melalui question box kemarin, tapi tidak aku highlight pertanyaannya pada hari ini. Sekian dari aku, lebih dan kurangnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you.